Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Andika Putra dengan NIM E1E02410052 dari kelas 3B. Kali ini saya akan menceritakan dongeng yang berasal dari Jawa Timur, yaitu Keong Emas. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang besar bernama Kerajaan Dara. Kerajaan tersebut dipimpin oleh satu orang raja yang amat dihormati dan disayangi oleh rakyatnya. Raja tersebut bernama Raja Kertamartana. Ia mempunyai dua orang putri yang bernama Dewi Galuh Ajeng dan Dewi Galuh Candrakirana. Kedua kakak beradik ini memiliki sifat yang berbeda. Sang kakak, yaitu Galuh Ajeng, memiliki sifat yang jahat dan iri hati. Sedangkan Candrakirana, sang adik, memiliki sifat yang baik hati dan wajah yang sangat cantik. Belum lama, Candrakirana diperkenalkan dengan Raden Inu Kertapati, putra mahkota kerajaan Kuripan dengan paras tampan serta bijaksana. Cocok sebagai pasangan Candrakirana. Kebanyakan orang ikut bergembira menyambut pertunangan agung itu. Namun, tidak demikian dengan Galuh Ajeng, gadis yang juga berdarah biru serta mempunyai hubungan dekat dengan Candrakirana. Ia merasa cemburu. Hal itu disebabkan karena ia juga bercita-cita menjadi istri Raden Inu Kertapati. Aku harus berusaha menggagalkan pernikahan mereka, pikir Galuh Ajeng dengan wajah yang geram. Guna mendukung rencana jahatnya, Galuh Ajeng lalu menemui seorang nenek sihir. Ia meminta agar ilmu sihirnya yang jahat dapat mencelakakan Dewi Candrakirana. Di samping itu, Galuh Ajeng juga menyebarkan fitnah atas diri Candrakirana. Konon, Baginda Raja juga terkena pengaruh dari ulah keji Galuh Ajeng. Hingga akhirnya ia tidak segan-segan mengusir Candrakirana dari istana. Baginda Raja tidak peduli bahwa Candrakirana itu adalah anak kandungnya sendiri. Sejak saat itu, Candrakirana hidup terlunta-lunta. Putri yang malang itu berjalan tak tentu arah tujuannya. Hingga suatu hari, saat ia tiba di sebuah bibir pantai, karena kutukan tukang sihir yang jahat, sang putri lalu berubah menjadi seekor keong yang berwarna keemas-emasan. Lidah ombak yang menjilat pantai kemudian menghanyutkan keong emas itu ke laut. Keong emas tersebut lalu terbawa ombak, terombang-ambing hingga akhirnya terdampar di sisi pantai yang lain. Sebuah pantai yang terletak tidak jauh dari sebuah desa yang dinamakan Desa Dadapan. Di Desa Dadapan tinggal satu orang nenek yang bekerja sebagai pencari. Pada suatu hari, ketika si nenek melakukan pekerjaannya, ia menemukan keong emas itu di pantai. "Wow, cantiknya keong ini," seru sang nenek sambil menghayati keong emas yang tergolek di atas hamparan pasir putih. "Marilah, ikut ke rumah nenek, akan kupelihara kamu dengan baik." Nenek pencari ikan itu lalu membawa keong emas pula dan menyimpan keong aneh itu dalam sebuah tempayan. Beberapa hari berlalu. Suatu hari, seperti biasa, sang nenek dadapan berangkat ke pantai untuk mencari ikan. Namun, agaknya hari itu nasibnya sedang sial. Tak seekor ikan pun kudapat hari ini. Dasar sial, keluhnya. Dengan tangan yang hampa, nenek dadapan pun pulang ke gubuknya yang reot. Sesampainya di rumah, nenek dadapan merasa terheran-heran. Betapa tidak, di atas mejanya terlihat aneka makanan yang sangat lezat. Nampaknya makanan itu belum lama dimasak. Karena perutnya yang sudah lapar, sang nenek tak pikir panjang, langsung menyantap semua makanan itu. Baru sesudah itu, sang nenek termenung memikirkan peristiwa aneh yang dialaminya. Siapa yang memasak semua tadi? Pikir sang nenek sambil menebak-nebak. Namun, nenek dadapan tetap tidak menemukan jawabannya. Pada hari-hari berikutnya, peristiwa itu berulang terus.
Tentu saja sang nenek menjadi semakin penasaran. Suatu hari ia berpura-pura berangkat ke pantai. Namun sesudah menempuh beberapa langkah dari rumahnya, ia bergegas kembali. Dengan hati-hati sang nenek lalu bersembunyi dan mengintai ke dalam. "Hah!" seru sang nenek dengan wajah yang kaget. Ketika dilihatnya ada asap menggempul dari tempayan tempat keong emas itu disimpan. Nenek lebih tercengang ketika pada saat dilihatnya seorang putri jelita muncul dari balik asap tadi. Kemudian sang putri nampak berjalan ke dapur. Di situ ia menghidupkan api, memasak nasi, dan memasak lauk pauk. Nenek mengikuti gerak-gerik putri ajaib itu dengan cermat. Ia tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Ia juga tidak tahu dari mana bahan-bahan yang dimasak itu berasal. Lama-kelamaan, karena tak dapat menahan diri, nenek pun keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, "Siapa kamu, wahai putri cantik?" Putri itu yang tak lain adalah Dewi Chandrakirana menoleh terkejut. Saya adalah putri Raja Dahane. Saya menjadi keong karena ulah saudara saya sendiri. Ia merasa iri padaku. Ia lalu meminta seorang tukang sihir agar mengutuk saya. Pengaruh kutukan ini baru akan hilang jika saya sudah bertemu dengan tunangan saya. Setelah berkata demikian, tubuh Chandrakirana berubah menjadi semakin kecil. Semakin kecil, akhirnya kembali menjadi keong emas. Nenek dadapan termenung. "Oh, rasa iri memang menyesatkan. Rasa iri juga bisa membuat orang lain menderita," keluhnya. Kemudian sang nenek dadapan berdoa pada dewata, memohon supaya kutukan yang diderita oleh Chandrakirana segera berakhir. Sementara itu, Raden Inokertapati yang mendengar tentang nasib Dewi Galuh Chandrakirana, tentu saja ia tidak tinggal diam. Raden Inokertapati lalu menemui sang Raja Daha guna menyusut perkara itu. Akhirnya ia dapat membuktikan perbuatan keji Galuh Ajeng. Galuh Ajeng dan tukang sihir pun langsung dijatuhi hukuman. Kemudian Raden Inokertapati berangkat mencari tunangannya. Berbulan-bulan berlalu, pemuda itu berkelana hingga akhirnya ia tiba di suatu desa, yaitu Desa Dadapan. Panas terik matahari membuat Raden Inokertapati merasa kehausan. Saat itu ia melihat sebuah gubuk. Ia menghampiri gubuk itu sekedar untuk meminta air minum. Pada saat itulah Raden Inokertapati melihat Dewi Chandrakirana. Saat ia melihat tunangannya, Raden Inokertapati berteriak, "Adinda Dewi!" Dengan rasa yang girang dan meluap-luap, rasa haus dan penat tak dirasakannya lagi. Pemuda itu langsung berlari ke arah kekasihnya. "Oh Kakanda," balas Chandrakirana. Terjadilah sebuah perjumpaan yang mengharukan, dan cinta yang suci di antara kedua insan itu serentak membatalkan kutukan dari nenek sihir jahat. Chandrakirana tak perlu berubah menjadi seekor keong emas lagi. Chandrakirana lalu mengajak tunangannya masuk ke rumah. Di situ keduanya mengobrol, menceritakan pengalaman masing-masing. Tak lama kemudian nenek dadapan muncul. Chandrakirana dengan senang hati memperkenalkan Raden Inokertapati kepada nenek yang baik hati itu. Tentu saja sang nenek ikut merasa bahagia. Raden Inokertapati lalu mengajak tunangannya kembali ke istana. Nenek dadapan pun juga diajak. Tak lama sesudah itu, pernikahan agung dilakukan. Pengantinnya ialah Raden Inokertapati dan Dewi Chandrakirana. Dan akhirnya kedua pengantin tersebut hidup bahagia.